kecil, orang dewasa sering mengingatkan kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Lama-lama, kita sadar bahwa jika membuang sampah sembarangan, lingkungan kita akan kotor. Dan akhirnya, kita mulai sadar untuk membuang sampah ke tempat sampah. Ini bukan hanya sebuah cerita masa kecil, karena ternyata ada proses kognitif yang kita alami di dalamnya. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah teori pembelajaran, yakni teori kognitivisme. Teori kognitivisme pertama kali dikemukakan oleh Jean Piaget. Piaget berpendapat kalau perkembangan kognitif berkaitan dengan proses genetik yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin kompleks sel saraf dan semakin meningkat pula kemampuannya. Dengan berdasar pada pendapat Piaget itu, muncul lagi banyak pendapat ahli mengenai teori kognitivisme. Tapi, dari sekian banyak pengertian dari para ahli itu, kita bisa menarik satu kesimpulan, bahwa teori kognitivisme ini berfokus pada cara berpikir seorang individu. Proses belajar lebih diutamakan daripada hasil belajarnya. Teori kognitivisme menekankan pada 3 hal utama: kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan. Sekarang, mari kita masuk ke dalam sebuah kelas. Dalam penerapan teori kognitivisme, guru punya peran besar. Guru perlu tahu kalau siswa yang masih anak-anak atau remaja punya pola pikir yang berbeda dengan orang dewasa. Jadi, dalam menyusun pembelajaran, guru dapat melibatkan pola logika yang sederhana. Guru juga perlu memberikan pembelajaran yang bermakna, sehingga lebih mudah diingat oleh siswa. Tapi, perlu diingat kalau setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan individual tetap perlu dipertimbangkan. Masih dalam sebuah kelas, coba kita lihat 2 papan tulis ini. Kalau dipikir-pikir, penjelasan dari papan tulis mana yang lebih mudah dipahami siswa? Ya, tentu saja papan tulis pertama. Karena di papan tulis itu dipaparkan secara jelas bagian-bagian bunga sepatu. Penggunaan ilustrasi adalah metode bermakna yang bisa tersimpan dalam memori jangka panjang siswa. Sehingga ketika siswa berinteraksi langsung dengan lingkungannya, siswa bisa menunjukkan hasil belajarnya dengan baik. Contoh lainnya juga bisa ditemukan dalam pelajaran matematika. Bagaimana menjelaskan materi aljabar kalau siswa bahkan belum menguasai perhitungan dengan angka. Baru aja belajar angka-angka, tiba-tiba sudah dihadapkan dengan perhitungan menggunakan huruf X dan Y. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika, prosesnya harus bertahap, mulai dari yang paling mendasar dan sederhana sampai pada bagian yang lebih rumit. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan kemampuan berpikir yang sistematis dan kompleks. Dan teori kognitivisme ini bisa menjadi pedoman untuk memahami tingkat kemampuan berpikir siswa yang berbeda-beda dalam tingkatan usia. Adanya teori kognitivisme juga membantu meningkatkan perkembangan kemampuan berpikir siswa. Tapi, tidak semua tempat belajar cocok dengan teori kognitivisme. Contohnya sekolah-sekolah vokasi yang lebih fokus meningkatkan keterampilan dibandingkan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, tetap diperlukan teori-teori belajar lain untuk mendukung efektivitas belajar siswa. Sekarang, mari mengasah pengetahuan. Kamu punya waktu 5 detik untuk menjawab 3 pertanyaan mengenai teori kognitivisme. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, di bawah ini, siapakah yang pertama kali mengemukakan teori kognitivisme? Piaget, Ausubel, Gagne, Brunner? Jawaban yang benar adalah Piaget. Kedua, dari 3 kata kunci ini, mana yang termasuk 3 hal utama mengenai teori kognitivisme? Memahami, mengingat, menerapkan? Semuanya benar. Ya, semuanya benar.
Ketiga, menurut kamu, mana ilustrasi yang menerapkan teori kognitivisme? Jawaban yang benar adalah gambar kedua. Bagaimana? Ada beberapa pertanyaan yang kamu jawab dengan benar? Jika kamu belum bisa menjawab dengan baik, jangan berkecil hati, kamu bisa tonton kembali video ini. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.